thy name, O Lord. My mouth shall praise you, because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, O Lord, and I will bless you. I will love you all my life. I will meditate on you in the darkest nights. Seek your face, on my Lord, in the morning light. My soul longs for you in a dry and thirsty land. In your holy sanctuary will I behold your face. Your loving right hand guides and covers all my ways, and I will love you, for you love me all my life. So let me give you glory, pour my life upon your feet. For your grace and mercy is more than enough, more than enough. So let me give you glory, pour my life upon your feet. For your grace and mercy is more than enough, more than enough. I will follow after you as long as my soul lives. I will lift up my hands unto thy name, O Lord. My mouth shall praise you, because you have been my help. In the shadow of your wings will I rejoice, my Lord. Your loving kindness overwhelms my soul, O Lord, and I will bless you. I will love you all my life. Oh, Daddy God, you are my refuge. Oh, Daddy. Doakan untuk Mission Trip GKJ Bandengan yang melayani retret siswa-siswi PAK pada tanggal 22 hingga 25 Mei di Kalimantan Barat dengan tema Esokan Terlambat. Pembicara adalah penginjil Pierre Tilaar dan pendeta Yanto. Dengan peserta kelas 3 SMA atau sederajatnya bagi siswa-siswi dari Kabupaten Sambas, seperti Jawai, Pemangkat, Tebas, Sambas, Sekura, dan Tanah Hitam atau Palo. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan dari setiap anggota tim yang akan berangkat.
kesiapan hati, kesiapan fisik, dan rohani. Doakan agar setiap guru-guru PAK di Kabupaten Sambas dapat menggerakkan siswa-siswinya mengikuti retret ini. Doakan untuk cuaca, keamanan, dan tempat pelaksanaan, agar Tuhan menolong dan memimpin semuanya dipakai dan berjalan dengan baik. Terlebih seluruh peserta diurapi oleh Roh Kudus untuk dapat mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita doakan untuk hal ini. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini kami menyambut dan kami juga menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada, secara khusus jemaat Gereja Kristen Jakarta yang hari ini bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online. Biarlah Tuhan senantiasa menganugerahkan kita kesehatan dan perlindungan, dan kami juga mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum beribadah secara onsite untuk segera beribadah di gereja masing-masing jika memungkinkan. Dan bagi mereka yang belum memiliki tempat ibadah, saudara-saudara boleh juga mencari dan melihat lokasi-lokasi gereja GKJ yang terdekat untuk saudara bisa beribadah, dan saudara bisa melihat di publikasi yang sudah dipublikasikan di bagian awal siaran ini. Saudara sekalian, kalau kita melihat sekeliling kita, sungguh ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang bisa menggoda kita dan menggoyahkan iman kita. Hal-hal yang demikian saudara bisa membuat kita jatuh di dalam berbagai macam dosa. Namun saudara, kita harus selalu ingat bahwa kita adalah hamba kebenaran yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Kiranya ibadah pada pagi hari ini sekali lagi meneguhkan iman kita untuk terus-menerus diperbaharui oleh Allah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus.
Mari kita akan memulai ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mazmur 134 ayat 1-2. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap kita boleh dipilih menjadi anak-anaknya dan boleh dipilih menjadi hamba-hambanya. Oleh sebab itu, mari kita mau memuji Tuhan. Kita memberikan hormat kita kepada Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan semua berkat Tuhan, dan semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saya mengundang setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Berdoa menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap hal yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap orang-orang yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Setiap keluarga yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahkan kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan daripada Engkau Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama dengan kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seringkali kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini saya mengundang setiap kita untuk sama-sama berdoa, meminta ampun di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa datang di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Untuk mengakui dosa setiap kami Tuhan. Mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kadang kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Setiap tingkah laku kami, perkataan, pikiran kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Begitu baik kepada setiap kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Kamu menyerahkan ibadah kami pada hari ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kamu serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama orang-orang yang percaya di segala tempat dan segala abad. Kita mau mengakui iman kita lewat pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, kita tetap bangkit berdiri, bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, sebab dengan anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, amin.
kasih dan rahmat yang kekal. Berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Bukan karena usaha kami Tuhan, bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu, sebab nyatalah karya-Mu Tuhan. Di dalamku sungguh besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Allah, Jesus we rely. Jesus we rely. Jesus we rely. Jesus we rely. Besar kasih-Mu, melimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We rely. Jesus we rely. Jesus we rely. Jesus we rely. Jesus we rely. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Biar firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Boleh menguatkan setiap hati kita.
tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sebab Kau tulus menerima setiap kami apa adanya, Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sungguh kau bersyukur kepadamu, Tuhan. Kau menerima setiap kami apa adanya. Terima kasih, Tuhan. Yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, kami mau menyembah-Mu, berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada yang terbaik, sebab yang terbaik, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini Engkau memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepadamu, dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu bahwa Roh Kudus-Mu akan bekerja di tengah-tengah kami agar firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan firman itu kami lakukan di dalam hidup kami. Bersabda, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini diberikan tema menjadi hamba kebenaran Allah. Mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-6, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Roma pasal 6, ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Izinkan saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, suatu hari di sebuah restoran terkenal di sebuah kota besar, terlihat seorang tamu yang sedang makan. Dia membutuhkan tusuk gigi, saudara, karena ada daging udang yang terselip di giginya, saudara ya. Lalu kemudian tamu itu memanggil pelayan restoran yang melayani di restoran itu, dan dia berkata, "Hei pelayan, sini sebentar." Lalu kemudian pelayan itu datang dan dia bertanya, "Iya Pak, apa yang saya bisa bantu Pak?" Lalu kemudian tamu itu, saudara, sambil membuka mulutnya, saudara, dan dia berkata, "Lihat nih gigi saya. Saya perlu tusuk gigi. Masa restoran sebesar ini tidak ada tusuk giginya?" Saudara, dia mengucapkan itu dengan nada jengkel, saudara, karena memang di meja tempat dia makan tidak ada tusuk gigi, saudara. Lalu kemudian pelayan itu berkata, "Iya Pak, sebentar, saya akan kembali lagi nanti." Saudara, pelayan itu kemudian berlalu dan berusaha mencari tusuk gigi itu, saudara. Tidak lama kemudian pelayan itu kembali kepada si tamu itu, ya, dengan rasa cemas dan khawatir, saudara. Lalu dia berkata kepada tamu itu, "Maaf Pak, harap bersabar sebentar. Semuanya lagi dipakai." Saudara, maksudnya tusuk giginya lagi dipakai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya pikir saudara perlu hati-hati, saudara, makan di restoran yang tusuk giginya dipakai bersama, saudara. Nah, hari ini saudara, kita diingatkan tentang seorang yang melayani tentu harus berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik di dalam pelayanannya, saudara. Dia harus melayani dengan maksimal, saudara. Orang-orang yang dilayani itu adalah tuan yang mendapatkan pelayanan yang terbaik. Entah itu di toko, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, entah itu di tempat kerja, dimanapun, orang-orang yang disebut sebagai pelanggan, customer, lalu kemudian orang-orang disebut tamu, dimanapun saudara adalah orang-orang yang disebut bos, yang harus diberikan servis, yang harus diberikan pelayanan yang terbaik. Nah, pada zaman dahulu saudara, seorang hamba tidak hanya melayani, tetapi dia juga memberikan seluruh hidupnya kepada tuan yang memilikinya, saudara. Seorang hamba adalah seorang yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Hidup matinya itu ditentukan oleh tuannya. Sebab saudara, seorang hamba itu dibeli oleh tuannya dari pasar perbudakan
Dan kemudian ketika dia sudah dibeli, maka tuannya itu saudara berhak sepenuhnya atas dirinya. Sekali lagi saudara, tanpa syarat, dia harus tunduk, dia harus memberikan seluruh hidupnya kepada tuannya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah metafora dari apa yang firman Tuhan katakan tentang seorang yang disebut sebagai hamba kebenaran. Nah di dalam ayat yang ke-18, Rasul Paulus berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, saudara. Nah, kita melihat bahwa zaman dulu atau sebelumnya, saudara, dia adalah seorang hamba dosa. Seseorang yang dikatakan di sini, kamu itu dahulu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang dia telah dimerdekakan oleh karya kemenangan Kristus, sehingga sekarang status kepemilikannya itu telah berubah. Dari milik dosa sekarang menjadi milik Allah, milik kebenaran. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang menganggap dirinya atau menyebut dirinya sebagai hamba kebenaran. Tetapi sesungguhnya saudara, mereka belum tentu adalah hamba kebenaran. Nah hari ini mari kita akan melihat tanda apa saja yang perlu ditunjukkan atau dinyatakan atau kita lihat di dalam diri seorang yang disebut sebagai hamba kebenaran. Yang pertama saudara, seorang hamba kebenaran itu adalah seorang yang menyerahkan hidupnya di dalam kehendak Allah. Nah ayat 19 kalau kita lihat tadi saudara, ini menunjukkan kepada dua situasi atau dua keadaan waktu yang berbeda. Pertama saudara adalah keadaan yang dahulu dan kemudian keadaan yang sekarang. Rasul Paulus mengatakan sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Paulus menunjukkan saudara bahwa dahulu kita adalah hamba dosa dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada dosa. Tetapi kemudian Paulus melanjutkan kalimatnya, dia berkata, demikianlah halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Di dalam terjemahan lain saudara dikatakan menyerahkan dirimu seluruhnya bagi kehendak Allah. Artinya saudara bukan cuma tubuh kita, tetapi seluruh dimensi hidup kita. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, hamba Allah, maka seluruh hidup kita itu harus kita serahkan kepada Tuhan di dalam kehendaknya. Nah saudara, Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang hidupnya telah diselamatkan. Yang hidupnya telah mengalami pembaharuan, yang sudah hidup dari kematian secara rohani oleh karya penebusan Kristus. Nah orang-orang ini saudara sekarang dalam keadaan mereka, dalam status yang baru, dalam kepemilikan yang baru, seharusnya mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Seharusnya mereka menyerahkan hidup mereka pada kehendak Allah. Nah tentu saja saudara sekalian, secara manusia mereka tidak mampu melakukan itu dengan kekuatan mereka. Mereka membutuhkan anugerah Tuhan yang membuat mereka bisa menyerahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup dalam jalan perhambaan mereka kepada Allah. Nah saudara, menyerahkan diri kepada Allah ini memiliki makna yang lebih dalam saudara. Tidak hanya sekedar menaklukkan diri kita kepada sang penakluk yaitu Allah itu. Tetapi saudara, menyerahkan hidup itu digambarkan seperti seorang istri yang menyerahkan hidupnya kepada suaminya untuk melayaninya. Dan ini adalah sebuah gambaran yang sangat indah sebenarnya yang digambarkan oleh seorang teolog bernama Matthew Henry. Dia mengatakan bahwa seseorang yang menyerahkan hidupnya kepada orang lain atau kepada pihak lain, di dalam hal ini dalam konteks seorang hamba kebenaran, ketika dia menyerahkan itu saudara, dia menyerahkan itu tidak dengan terpaksa. Dia menyerahkan itu karena dia mengasihi tuannya. Dia mengasihi orang yang kepadanya hidupnya itu dia serahkan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti seorang istri yang melayani sepenuhnya suami yang dicintainya. Dia tunduk, dia hormat, dia melayani dan memberikan seluruh hidupnya kepada suaminya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menyerahkan diri kepada Allah berarti tunduk sepenuhnya kepada hukum Allah, kepada kehendak Allah, kepada kendali Allah. Bukan lagi berdasarkan keinginannya atau kepada kehendaknya, tetapi dia tunduk pada kehendak Allah, kepada apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya. Nah saudara, bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir,
mereka dibebaskan, mereka dimerdekakan dari rumah perbudakan, saudara, mereka menjalani perjalanan di padang gurun, mereka bukan menjadi bangsa yang liar, saudara. Tetapi kita melihat dalam perjalanan di padang gurun itu Allah memberikan mereka hukum. Allah memberikan mereka aturan bagaimana hidup sebagai umat Allah. Yang hidupnya itu harus seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga kehidupan kita yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Seharusnya hidup kita juga harus menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Melalui firman-Nya, melalui hukum-hukumnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini, di pagi hari ini, mari kita mencoba merenungkan kembali sejauh mana sebagai hamba kebenaran sudahkah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, tindakan kita, sikap kita kepada Allah. Kita seringkali saudara sekalian beranggapan bahwa kita kalau sudah melayani Tuhan, melakukan berbagai aktivitas gereja, maka kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kalau kita memiliki sejumlah jabatan di gereja, maka kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kalau kita memiliki sejumlah gelar-gelar teologi yang luar biasa, saudara, maka kita disebut sebagai hamba kebenaran. Kita mengukur hamba kebenaran itu berdasarkan gelar, berdasarkan jabatan, berdasarkan seberapa banyak kita melayani Tuhan. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah perjalanan pelayanan ke Jakarta, saya naik Grab, saudara. Dan dalam perjalanan itu, sang sopir itu ketika tahu bahwa saya seorang pendeta sekaligus konselor, dia mulai bercerita tentang keluarganya. Dia berkata, saudara, bahwa istrinya itu dulu adalah ibu rumah tangga. Kemudian mendapat panggilan Tuhan, lalu kemudian dia menyerahkan hidupnya, dia masuk sekolah teologi, dia lulus sarjana teologi, lalu kemudian saudara dia melanjutkan lagi ambil S2, lalu akhirnya menyelesaikan studi doktoralnya. Nah, saudara, dalam perjalanan pendidikannya, saudara, dia sambil melayani. Luar biasa, melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia buka pos PI di beberapa daerah di Jawa Barat. Dan luar biasa, saudara, ketika saya mendengar kisah dari istri sopir ini, saudara. Tetapi kemudian, saudara, saya terkejut ketika dia melanjutkan kalimatnya, saudara. Dia berkata, tetapi Pak Pendeta, dia berkata, saya kecewa dengan istri saya. Istri saya seorang yang karakternya keras. Sehingga kami seringkali konflik di dalam keluarga. Dan saya lebih terkejut lagi, saudara, ketika dia berkata, kami sudah 2 tahun berpisah, Pak Pendeta. Dia di rumah sendiri, saya di rumah yang lain. Karena kami sudah tidak tahan lagi hidup bersama. Dan mirisnya, saudara, ironisnya, istrinya sampai pada waktu itu, saudara, masih giat melayani. Saya tidak habis pikir, saudara, seorang yang melayani Tuhan begitu luar biasa, begitu sibuk melayani dengan begitu banyak gelar dan begitu banyak jabatan yang dimiliki. Tapi hidupnya itu, saudara sekalian, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, melayani Tuhan dengan sejumlah kegiatan, kesibukan, jabatan dan gelar, itu adalah sesuatu yang disebut anugerah. Dan kita harus patut syukuri itu kalau Tuhan berikan kita kesempatan-kesempatan itu. Tapi saya mau katakan, saudara, ukuran dari seorang hamba kebenaran bukan hanya itu, saudara. Tetapi seorang hamba kebenaran itu adalah seorang yang memberikan seluruh hidupnya. Seluruh bagian-bagian hidupnya. Kalau saya boleh gambarkan, kehidupan kita ini ibarat sebuah rumah yang terdiri dari beberapa kamar, saudara. Nah, apakah seluruh kamar-kamar atau ruangan di dalam rumah itu kita serahkan kepada Tuhan di dalam kendali Tuhan? Atau hanya sebagian saja? Atau ruangan-ruangan tertentu saja adalah milik Allah, boleh dikontrol oleh Allah, kita tunduk kepada Allah di ruangan itu, tetapi di ruangan yang lain itu milik kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali kita menyerahkan hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba Allah. Itu hanya sebagian saja, belum seluruhnya kepada Allah. Mari kita sekali lagi mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita sungguh disebut sebagai hamba kebenaran atau tidak. Yang kedua, saudara, tanda seorang yang disebut hamba kebenaran adalah dia memperoleh buah, yaitu hidup yang kekal. Nah, di dalam ayat yang ke-20 menarik sekali, saudara.
sekali lagi Rasul Paulus menunjukkan kepada dua keadaan atau dua situasi dan dua waktu yang berbeda. Rasul Paulus mengatakan dahulu kamu adalah hamba dosa. Dan buah dari dosa itu menyebabkan engkau malu. Dan bahkan dikatakan lebih mengerikan lagi, dia akan menerima hukuman, yaitu disebut dengan kematian atau hukuman kekal, neraka yang mengerikan. Tetapi saudara, Rasul Paulus kemudian melanjutkan, sekarang kamu bukan lagi hamba dosa, tetapi kamu adalah hamba kebenaran. Dan sebagai hamba kebenaran, kamu berbuah. Dan buahmu itu adalah pengudusan dan hidup yang kekal. Nah, ini menarik saudara. Hidup yang diberikan oleh Allah itu membuat seseorang itu kemudian dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan, bukan karena hebatnya dia, bukan karena kebenarannya dia, tapi karena anugerah Tuhan. Tetapi kemudian ketika dia menjadi hamba kebenaran, buah yang dia dapatkan itu adalah hidup yang kekal. Nah, inilah kulminasi atau puncak dari buah yang kita petik ketika kita menjadi seorang hamba Kristus, hamba kebenaran. Saudara, pada suatu waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, apa yang mereka dapatkan? Apa yang kami dapatkan ketika kami mengikut Engkau? Saudara, di dalam pikiran para murid bahwa ketika mereka mengikut Yesus, ketika mereka menjadi hamba kebenaran, mereka akan mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sementara, saudara. Yaitu kedudukan. Apa yang mereka dapatkan, kedudukan apa yang mereka bisa petik, mereka peroleh melalui mereka mengikut Yesus. Melalui mereka menjadi hamba Kristus. Nah, sama seperti murid-murid ini, maaf saya katakan, banyak orang Kristen seringkali fokus kepada apa yang mereka dapatkan ketika mereka menjadi hamba kebenaran. Apakah mereka mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan materi yang memuaskan kehidupan mereka, yang bisa membuat mereka merasa aman di dalam dunia ini, yang bisa membuat toko mereka laris, yang bisa membuat usaha mereka menjadi berkembang, yang bisa membuat bisnis mereka makin maju, yang bisa membuat mereka tetap dalam keadaan yang sehat, yang bisa membuat keluarga mereka aman, yang membuat hidup mereka baik-baik saja. Itulah buah yang mereka harapkan. Dan saya mau katakan, saudara, kita seringkali cenderung untuk melihat kepada buah yang sementara, kepada hal-hal yang bersifat fana, yang mudah hilang, yang mudah sirna, yang mudah hancur, yang mudah binasa. Dan saya mau katakan hal-hal itu sebenarnya kita bisa dapatkan di luar Kristus sebenarnya. Ketika kita masih hidup di dalam perhambaan dosa, semua hal itu kita bisa dapatkan. Kita bisa peroleh. Beberapa tahun yang lalu pada waktu saya melayani di salah satu gereja, saya tidak perlu sebutkan saudara. Saya memarkirkan kendaraan saya di sebuah rumah yang saya lihat cukup besar, cukup mewah saudara. Di dalamnya ada beberapa biji mobil ya yang menurut saya bermerek mahal. Saudara, saya jujur harus katakan saya tidak pernah iri saudara melihat rumah yang besar milik orang lain. Dan begitu banyak perabotan yang mewah dan sebagainya. Apalagi saudara kalau ada jemaat yang punya rumah yang mewah, yang besar, saya sangat bersyukur. Apalagi kalau saya lihat riwayat hidupnya dari dulu sederhana, rumah kontrakan, rumah yang sangat-sangat ya memprihatinkan, sekarang udah punya rumah yang begitu bagus, begitu mewah. Tapi saudara, suatu ketika pada waktu saya itu memarkir mobil itu saudara, tiba-tiba ada seperti saya mendengar satu suara saudara yang mengatakan, sampai ratusan tahun pun kamu melayani, kamu gak bakal dapat rumah kayak gini. Saudara, waktu saya dengar suara itu, saudara, saya tahu itu suara setan, saudara. Itu suara iblis yang ingin melemahkan panggilan saya dan mengejek saya, saudara. Bahwa seolah-olah saya tidak akan mungkin seperti itu, saudara. Nah, saudara, saya kasih dalam Tuhan, saya bersyukur apapun yang saya miliki ataupun apapun yang kita miliki dalam hidup ini seharusnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Nah, kembali dalam kisah ini saudara, tidak lama kemudian saya mendengar bahwa ternyata rumah itu digerebek polisi saudara. Nah, ternyata rumah itu menjadi pusat tempat perjudian saudara. Ironis sekali bukan?
Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa banyak kesuksesan, kekayaan, ketenaran, keberhasilan itu bisa didapatkan di luar Allah. Di dalam dosa kita bisa dapatkan itu. Tetapi saudara sekalian, ketika kita menjadi hamba kebenaran, buah yang kita dapatkan itu sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal. Persoalannya adalah banyak orang Kristen tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat nanti, yang bersifat kekal. Bagi mereka yang paling penting adalah urusan hari ini. Yang penting apa yang gua dapat pada hari ini. Bahkan kadang-kadang saudara dengan sinis mereka berkata, segala sesuatu yang bersifat nanti itu pun belum pasti. Ini miris saudara. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa buah yang kita dapatkan itu tidak hanya menguduskan kita, melayakkan kita, tetapi buah yang kita dapatkan itu adalah kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu saudara adalah kehidupan yang tidak fana. Kehidupan yang tidak sementara. Kehidupan kita di dalam dunia ini bukankah begitu singkat? Umur kita paling saudara 100 tahun lalu finish. Rick Warren pernah berkata, Anda bisa hidup paling tinggi 100 tahun di bumi ini. Tetapi Anda akan hidup selamanya di kekekalan. Maka jika kita menjadi hamba kebenaran, buah yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah buah kehidupan kekal. Yang tidak bersifat sementara. Yang sementara itu bisa membuat kita kecewa, marah, kesal. Ketika apa yang kita dapatkan itu hilang, lenyap, diambil orang. Ya benar, saya tidak katakan bahwa kekayaan dunia ini tidak penting. Uang tidak penting, tidak begitu saudara. Uang, kekayaan itu penting. Dan kita berjuang dalam hidup ini untuk mengusahakan itu bukan? Tetapi kita harus ingat saudara sekalian bahwa buah yang Tuhan janjikan bagi seorang yang disebut hamba kebenaran itu adalah buah kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu kita harus lebih fokus kepada yang kekal itu. Dan ketika kita menjadi hamba kebenaran saudara dan kita mendapatkan jaminan tentang hidup yang kekal itu membuat kita bersuka cita. Itu adalah kebanggaan kita dan itu adalah fokus kita. Sementara kalau kita mengharapkan sesuatu yang bersifat sementara, maka kita akan menjadi orang yang paling malang di dalam hidup ini. Saudaraku, seberapa lama kita menjadi hamba kebenaran? Sudah berapa lama kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kehidupan perhambaan di dalam dosa? Sudah berapa lama kita mengabdikan hidup kita kepada Allah? Pertanyaan saya adalah, apakah Anda menyesal menjadi hamba kebenaran? Apakah Anda bersuka cita dan bergembira dengan status Anda sebagai hamba kebenaran? Lalu apa yang Anda dapatkan ketika menjadi hamba kebenaran? Mungkin Anda berkata, oh haleluya puji Tuhan saya tambah kaya. Puji Tuhan. Saya makin sukses Pak. Puji Tuhan. Itu adalah bonus bagi Anda. Tetapi saya mau katakan, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan di dalam dunia ini jangan sampai mengaburkan sukacita kita terbesar sebagai seorang hamba kebenaran. Yaitu buah yang kelak akan kita dapatkan. Hidup yang kekal. Atau kita berkata saudara, ketika kita mengevaluasi kehidupan kita sebagai hamba kebenaran, kita melihat hidup saya kok menderita. Hidup saya kok susah, saya gak kaya seperti dia. Hidup saya kok gak sukses seperti si A. Hidup saya kok pas-pasan, sederhana. Oh, pertanyaan saya adalah apakah kita menyesal menjadi hamba kebenaran? Apakah kita bergoncang imannya ketika hidup kita susah dalam status kita sebagai hamba kebenaran? Apakah kita mencoba untuk berpikir ulang tentang status kita dan berpikir untuk kembali dalam kehidupan di dalam dosa? Saya mendoakan saudara supaya saudara dibukakan, dicelikan mata rohaninya untuk melihat sesuatu yang lebih besar dari apa yang ada di dunia yang sementara ini. Saudara sekalian, saudara tidak sia-sia, saya tidak sia-sia menjadi hamba kebenaran. Karena ada buah yang Tuhan janjikan. Dan buah itu adalah buah yang indah, yang melampaui
keindahan yang kita dapatkan di dalam dunia ini, yaitu kehidupan yang kekal. Seberat apapun persoalan kita, sesulit apapun, serumit apapun tantangan hidup kita pada hari ini, lihatlah jauh ke depan. Tuhan menyediakan kepada kita buah yang bersifat kekal, kehidupan yang kekal. Dan saya juga meyakini saudara, sekalipun hidup kita di dalam dunia ini susah, menderita, ada sakit, penyakit dan segala macam, Allah tidak tinggalkan kita. Allah bersama dengan kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup sampai pada hari ini, bisa melayani Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kehidupan kita. Dan biarlah kita tetap di dalam status kita dengan setia, kita menjalani kehidupan sebagai hamba kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat ada dua tanda seorang hamba yang disebut hamba kebenaran. Yang pertama, seorang hamba yang menyerahkan hidupnya di dalam kehendak Allah. Dan yang kedua, seorang hamba yang memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, di dalam kami menjalani hidup sebagai hamba kebenaran. Tolong kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami. Kalau masih ada bagian-bagian yang sulit untuk kami serahkan kepada Tuhan, hari ini Engkau menggerakkan kami untuk memberikan seluruh hidup kami di dalam kontrol dan pimpinan Tuhan. Tolong kami juga Tuhan untuk melihat bahwa buah yang kami dapatkan ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan adalah buah kehidupan yang kekal. Dan ini adalah sukacita besar kami di dalam mengiring Tuhan. Berkati kami semua, berkati firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya dan keluarga. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Oh, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi
hanya yang ku puji dialah, yang ku puji dialah, yang ku puji dialah. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, dengan hati yang rela kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum, yang menyenangkan hatimu. Demikian juga Tuhan dengan persembahan kami yang kami telah kumpulkan, kami bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah persembahan ini berkenan kepadamu dan menjadi bau-bau harum yang menyukakan hatimu. Dan bahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau melalui karya, pengabdian, dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang hari ini telah memberi maupun yang tidak berkesempatan memberi. Biarlah Tuhan juga memelihara dan menyertai kehidupan kami di hari-hari ke depan, di dalam perlindungan, pertolongan, dan anugerah demi anugerah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa bagi pemerintah kita yang sedang merencanakan untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan yang disebut dengan Nusantara. Kiranya proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk rencana pembukaan gereja baru di Suvarna Sutra oleh Departemen Pos PI, ya, Sinode GKJ. Kiranya proses pembukaan gereja baru ini dapat menjangkau lebih banyak jiwa lagi bagi Tuhan. Mari kita buka suara, kita sehati berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, kami sehati berdoa bagi pemerintah kami yang sekarang ini Tuhan akan mengadakan pembangunan bagi ibu kota negara kami yang baru. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sungguh ini adalah satu rencana yang baik Tuhan untuk meratakan pembangunan, meratakan ekonomi di negara kami yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang menaruh hikmat-Mu kepada mereka yang terlibat di dalam proses pembangunan ini. Pendanaannya kami serahkan semua dalam tangan-Mu agar semua bisa tercukupkan dan prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses Tuhan untuk pembukaan gereja baru di Suvarna Sutra yang sedang dilaksanakan oleh Departemen Pos Sinode GKJ. Kami juga rindu Tuhan bahwa melalui pembukaan Pos PI ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dijangkau bagi Kristus, boleh dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan mereka yang sudah lama tidak beribadah boleh beribadah Tuhan di gereja yang akan kami buka ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita menyanyikan doksologi dan setelah itu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari. Ingatlah selalu bahwa engkau adalah hamba yang sudah dimerdekakan. Hiduplah senantiasa memuliakan Tuhan di dalam pengabdian, di dalam seluruh aspek hidupmu. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali, saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.